Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bu Ira, mohon izin untuk menjelaskan mengenai materi SQL atau Structure Query Language. Pada kesempatan kali ini, saya Bagus Pribadi dari tingkat 2 Rekayasa Kaman Ruby dengan NPM 1918101493 mohon izin untuk menjelaskan yang pertama mengenai dasar-dasar yang terdapat pada struktur query language. Kemudian juga nanti akan saya jelaskan mengenai penggunaan multi level atau admin member yang biasanya digunakan pada website dan diimplementasikan kepada form login. Selain itu juga saya akan menjelaskan mengenai SQL injection atau yang biasanya itu digunakan pada penyerangan terhadap form login yang biasanya pada source code-nya itu tidak diberikan pengaman. Jadi istilahnya bisa disusupi tanpa harus mengetahui username ataupun passwordnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai dasar-dasar yang ada di struktur query language atau pengenalan terhadap struktur query language. Struktur query language atau yang biasanya itu dikenal dengan singkatan SQL, yaitu komponen bahasa relasional database system. Nah, pada SQL ini merupakan bahasa baku ANSI atau SQL non-procedural dan berorientasi himpunan atau set oriented language. Nah, pada SQL ini dapat digunakan baik secara interaktif atau ditempelkan embedded pada sebuah program aplikasi. Nah, untuk selanjutnya pada SQL ini terdapat komponen ataupun macam-macamnya yang dapat nantinya kedepannya akan diimplementasikan. Yang pertama itu adalah Data Definition Language atau DDL. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Yang ketiga ada Data Central Language, Data Control Language atau DCL. Yang pertama yaitu Data Definition Language. Data Definition Language atau DDL ini merupakan suatu bahasa yang dapat digunakan untuk pembuatan tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada Data Manipulation Language atau DML. Nah, pada DML ini dapat digunakan dalam melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya itu penyisipan atau penambahan data baru atau biasa disebut dengan insert, penghapusan data atau delete, dan pengubahan data atau update. Untuk yang ketiga yaitu DCL atau Data Control Language. Nah, pada DCL ini terdiri dari sekelompok perintah SQL yang digunakan untuk memberi hak atau akses otorisasi user terhadap database. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, digunakan semacam level. Jadi ada yang admin dapat mengubah, dapat yang menghapus seperti itu. Dan misal kalau member hanya dapat melihat saja. Kurang lebihnya seperti itu. Ini merupakan bagan secara penjelasan umumnya seperti ini. Jadi terdapat SQL ini terbagi menjadi 3, definition, manipulation, dan control. Pada definition terdapat create, drop, alter. Pada manipulation terdapat select, insert, update, dan delete. Dan pada control terdapat grant dan revoke. Pada data definition language atau DDL, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai create table. Nah, create table ini digunakan dalam pembuatan tabel. Biasanya hal ini digunakan pada awal-awal sekali untuk membangun sebuah database. Create table ini contoh sintaknya seperti berikut, yaitu penggunaan kata create table terus menggunakan variabelnya apa. Misal ini tb name. Nah, untuk yang selanjutnya yang bawahnya ditulis kurung call 1 data type data spec. Yang ini maksudnya kolom 1 ini akan diisi data apa, terus type data itu tipe datanya apa, char atau apa, terus spesifikasinya misalnya
not null atau dibiarkan saja. Kalau not null nanti juga ada penjelasannya di berikutnya. Terus juga ada primary key. Primary key ini semacam penentu atau dijadikan acuan dalam istilahnya sesuatu yang harus sama untuk digunakan dalam pengaksesan. Misalkan bisa seperti contoh langsungnya itu seperti kita melakukan pengisian pada PJJ itu, menurut saya npm-nya itu sebagai primary key. Nah, contohnya itu pada create table, yaitu create table personal dalam kurung rect 0, char 10, not null. Not null ini tidak boleh kosong. Terus ada name, char 405 dan lain sebagainya. Terus yang untuk yang primary key-nya ini rect 0. Nah, ini yang tadi saya bahas mengenai null. Nah, null ini terbagi menjadi 3, yaitu null, not null, dan not null with default. Pada not null, ini spesifikasi null, not null, dan not null with default terbagi menjadi berikut, yang penjelasannya yaitu pada null, nilai yang tidak diketahui atau tidak tersedianya suatu nilai. Nah, null ini bukan berarti kosong atau nol. Terus untuk yang selanjutnya yaitu not null. Not null ini pemakaian atau program harus memberikan nilai pada saat memasukkan record. Nah, untuk yang not null with default, nilai default disimpan pada saat record dimasukkan tanpa nilai yang ditentukan untuk kolom ini atau kolom yang bersangkutan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terdapat create view. Nah, create view ini berfungsi untuk pembuatan tabel view. View merupakan sebuah bentuk alternatif penyajian data dari suatu atau beberapa tabel. Nah, pada view ini dapat berisi semua atau bagian kolom yang terdapat pada tabel di mana kolom tersebut didefinisikan. Nah, view ini terdapat tujuan pembuatannya yaitu meningkatkan keamanan data, meningkatkan kemandirian data, dan penyederhanaan bagi end user. Nah, data ini dapat menjadi sedikit, nama-nama kolom yang baru, dan dapat dibaca dengan lebih baik. Nah, sebelumnya yaitu ada beberapa properti di dalam create view, yaitu terdapatnya data tambahan. View mencakup subset kolom dan atau baris data. View dapat berisikan data dan beberapa tabel dan atau tabel-tabel view lainnya. View dapat berisikan perolehan data, misalkan nilai rata-rata, dan juga manipulasi data melalui view terbatas. Nah, sintaksnya seperti berikut. Create view, view name, kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Select statement from table name, terus with checkpoint. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya yaitu create index. Pada create index ini digunakan untuk melakukan pembuatan indeks. Nah, contoh sintaksnya seperti berikut. Create unique index, index name, on, nama, underscore tabelnya apa, terus diisi nama kolom. Contohnya sebagai berikut. Nah, untuk yang create index ini memungkinkan suatu tabel diakses dengan urutan tertentu tanpa harus merubah urutan fisik dari datanya, dan dapat pula diakses secara cepat melalui indeks yang dapat didasarkan pada filter tertentu. Spesifikasi unik akan menolak key yang sama pada file yang bersangkutan. Yaitu yang selanjutnya ada drop tabel, ini digunakan untuk menghapus tabel. Sintaksnya drop tabel, terus tb name-nya apa. Nah, selanjutnya yaitu ada drop view, digunakan untuk menghapus view. Sintaksnya drop view, terus view name. Terus ada drop index, untuk menghapus index. Sintaksnya drop index, index name-nya apa. Kemudian ada alter. Alter ini biasanya digunakan untuk merubah atribut pada suatu tabel. Nah, sintaksnya kurang lebih seperti berikut. Alter tabel, tb name, modify-nya apa yang akan diubah, di-add-kan apa, dan drop. Contohnya seperti berikut.
Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. Nah, di DML ini terdapat insert yang digunakan untuk menambahkan baris atau recording baru. Sintaksnya itu insert into tb name call 1 sampai berapa, terus value-nya mau diisikan dengan datanya apa, seperti itu. Catatannya, sintaks tersebut dapat digunakan jika jumlah kolom sama dengan jumlah nilai. Tetapi jika dalam tabel semua kolom akan diisi, dapat digunakan sintaks berikut ini. Insert into tb name values. Nah, nilai-nilai diisikan sebanyak kolom yang terdapat di tabel tersebut. Selanjutnya ada update. Update ini biasanya digunakan untuk merubah record atau updating karena misalkan kesalahan penginputan atau dan lain sebagainya. Sintaksnya sebagai berikut: update tb name set file sama dengan ekspresi where kondisi. Delete digunakan untuk menghapus record. Pada delete ini sintaksnya delete from tb name-nya apa, where kondisi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu select. Select ini digunakan untuk menampilkan record. Sintaksnya select distinct ct dan call name-nya from tb name, terus where kondisinya mana, group by-nya mana, having kondisi, order by kondisi. Nah, itu tadi mengenai dasar-dasar atau pengenalan SQL. Sebenarnya masih banyak lagi kalau ingin dikulik lebih dalam. Tapi itu tadi penjelasan singkatnya saja, gambaran-gambaran umum untuk melakukan pembuatan website atau database yang digunakan dalam website. Biasanya ini digunakan juga pada form login, jadi untuk memilah antara admin dan member. Nah, demikian penjelasan awal atau pengenalan mengenai SQL, dan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pembuatan website form login dan juga proses pembuatan admin dan member pada suatu website. Nah, untuk yang kesempatan kali ini yaitu pembuatan database yang akan digunakan tempat penyimpanan data, baik dari data pembeli maupun dari data login. Dan selanjutnya yaitu kan karena ini sudah saya buat sebelumnya, jadi saya akan mencoba membuat baru database untuk dipraktekkan. Yang pertama arahkan ke SQL, terus misalkan kita menghafalnya itu membuat database-nya, nama database-nya itu create database apa namanya, misalkan pulsa 2 terus kirim. Nah, di sini sudah ditampilkan database pulsa 2. Nah, pada database pulsa 2 ini kita coba membuat suatu tabel. Misalkan create table misalkan beli 2 juga, pembeli 2. Nah, setelah ini kita beri kurung untuk mengisikan data-datanya yang akan kita isi itu apa aja. Misalkan nama lengkap kita isi dengan varchar-nya apa, maksudnya tipenya apa, varchar, terus berapa isinya, terus not null, kemudian setelah itu bisa diisikan provider. Oh ya, sebelumnya ini saya membuat suatu database mengenai penjualan pulsa. Jadi nanti si pembeli ataupun istilahnya member itu dapat mengetahui siapa saja yang telah membeli pulsa di counter kita. Yang sama kita buat, kita copy aja.
terus nomor HP-nya diisi ke, nah udah cukup. Jangan lupa dikasih koma tiap antar ini ya, datanya atau kolomnya, nama kolomnya. Terus kirim. Nah, MySQL memberikan hasil kosong. Nah, ini artinya udah terbuat ya. Ini membeli 2. Nih, ada tabel nama lengkap, provider, nomor HP. Nah, misal kita terdapat hal yang ingin ditambahkan, bisa seperti yang penjelasan yang lalu, yaitu dilakukan penambahan kolom tabel dengan menggunakan alter tabel beli 2 terus add column ya, misalkan belum add column apa, nama panggilan, mungkin nama panggilan, tipenya apa, jumlahnya berapa, udah kirim. Tadi kan tidak ada nama panggilan, coba ini kalau kita kirim, kita lihat hasilnya. Nah, ini ada nama panggilan yang telah terdaftarkan. Setelah itu kita juga dapat melakukan penambahan data pada kolom ini, jadi mengisikan data-data dari penggunanya dengan cara kita lakukan insert data, insert into namanya apa, nama database, terus diisikan pada kolom apa, misal tadi nama lengkap, terus provider, terus nominal tadi kayaknya tidak ada, misal nama panggilan. Terus habis itu kita enter. Nah, terus isikan values ini digunakan untuk apabila isinya banyak. Nah, nama lengkapnya siapa, Bagus pribadi, providernya jangan lupa dikasih titik ya, tanda petik 2, petik 1, providernya 3, terus nama panggilannya Gusti. Nah, itu ditambahkan lagi misalkan Asep Setiawan, ya, Komsel, bulannya Sean, terus kita selanjutnya ada misalkan Asri, ini Telkomsel juga, adanya Safira. Udah, coba kita kirim, kita lihat. Nah, sudah input database-nya, yaitu nama lengkapnya Bagus, providernya Tri. Nah, nomor HP-nya tadi belum, ternyata nomor HP-nya ada. Jadi nanti nomor HP-nya diisikan sesuai yang tadi,
terus nama panggilan siapa. Nah, ini merupakan dasar-dasar untuk melakukan inputting pada pembuatan database pembeli. Nah, nanti juga digunakan lagi database untuk dilakukan registrasi. Gunanya apa? Gunanya registrasi ini untuk melakukan istilahnya pembuatan admin atau member. Nah, ini digunakan ada admin yang bisa nanti mungkin ditambahkan menambahkan apa ya? Menambahkan data atau menghapus data, dan juga untuk member mungkin aksesnya cuma bisa untuk melihat datanya saja seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai website yang dibuat untuk login sebagai member atau sebagai admin. Karena tadi sudah dijelaskan mengenai pembuatan database untuk yang membeli dan yang untuk login atau register, ini saya tampilkan halaman untuk login. Nah, pada halaman login ini kurang lebih codingannya seperti ini. Digunakan title user registration, ini digunakan di sini, user registration namanya yang di atas ini. Terus ada lagi H2 login ini, tulisannya login ini, dan juga sudah diatur pada CSS sesuai pada tutorialnya. Nah, untuk metodenya ini post ini digunakan untuk mendapatkan data dari user, dan actionnya nanti di pada login.php. Terus dapat juga inputan, ini input group, ini ada username, password. Nah, misalkan belum menjadi member, dapat nanti akan dihubungkan ke file register.php, yaitu untuk melakukan registrasi. Misalkan kita belum melakukan belum pernah login, jadi kita harus belum jadi member, harus sync up dulu, harus mendaftar. Nah, misalkan kita sebagai user biasa kan mendaftar pada counter saya ingin menjadi pelanggan tetap. Misalkan username-nya yaitu apa ya? Bagus 321. Emailnya bebas, misal bagus 321@gmail.com. Passwordnya ini saya isi apa ya? 123, ulangi. Bagus sama aja 321. Passwordnya juga bagus 321. Ini akan register. Nah, udah masuk. Ini nanti akan ada pemberitahuan Sugeng Rawuh Bagus 321. Maksudnya kita udah berhasil untuk melakukan registrasi. Nah, data yang tadi kita inputkan itu akan masuk pada sini, pada user ini. Nah, ini yang terakhir ada Bagus 31 dengan password emailnya ini. Nah, untuk passwordnya juga sudah dilakukan hashing atau encrypt agar lebih aman. Coba kita keluar dulu. Nah, udah keluar, misalkan kita kan tadi udah daftar, otomatis kalau kita masuk ke login akan bisa Bagus 321, passwordnya juga sama, Bagus 321, login. Nah, maka akan dapat masuk. Selanjutnya misalkan tadi pada sync up terdapat error, misalkan kita acak aja passwordnya, kita acak juga, nanti akan terdapat pemberitahuan bahwa dia gagal, kedua password tidak sama, karena hal ini terjadi pada codingannya, sebentar, pada registernya. Bentar.
Nah, ini akan ditampilkan kedua password tidak sama karena password 1 dan password 2 ini tidak sama. Seperti itu di servernya. Oke, kemudian buang salah, terus bikin udah. Terus kita coba masuk aja. Tadi bagus 321. Nah, login seperti ini. Ini adalah website yang saya buat untuk para pengguna. Jadi nanti para pengguna bisa lihat. Ini nanti kalau dikembangkan bisa misalkan bisa selain pembuatan atau pembelian pulsa juga bisa nanti mungkin fotokopi atau jasa-jasa fotografi nanti bisa ditambahkan ke website ini. Nah, untuk data pembelian seperti ini, bagus dari 1, kamu telah berhasil masuk. Jadi untuk yang saya buat ini member hanya bisa membuat data-datanya saja seperti nama, provider, nomor HP nominal dan nama panggilannya seperti ini. Nanti juga bisa dikembangkan juga. Misalkan ini jadi membernya ini kan tidak ada akses buat apa-apa di sini, tidak ada akses kita buat ngapain, nggak ada, cuma bisa melihat saja. Nah, untuk admin ini bisa dilakukan semacam proses pengubahan pada database-nya. Misalkan saya sudah membuat admin yang lain ini bagus. Dan ini saya gunakan untuk admin yang dapat melakukan perubahan pada datanya. Ini levelnya ada yang admin, ada yang member. Kita coba untuk masuk sebagai admin. Jadi saya coba yang ini Gus. Ini admin. Gus. Passwordnya itu Guspri. Login. Segera Gus. Nah, ini terdapat aksi. Jadi pada member dapat melakukan perubahan database ini. Jadi kita misalkan pembeli sudah lama tidak membeli atau sudah keluar dari member, kita dapat melakukan penghapusan data. Misalkan ini ada Elvitra Firdaus, misalkan kan di database tadi ada Elvitra Firdaus pembeli, ada Elvitra Firdaus. Misalkan kita ingin menghapus, bisa tinggal lakukan delete, maka Elvitra Firdaus sudah tidak ada di sini. Otomatis di sini sudah tidak ada. Nah, Elvitra Firdaus. Bentar. Nah, Elvitra Firdaus sudah tidak ada di database-nya. Hal ini dikarenakan tadi karena admin dapat melakukan perubahan terhadap database. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan mengenai penginputannya seperti ini. Nah, kita kecilkan. Di sini dijelaskan ada nama provider seperti ini, seperti biasa untuk pembuatannya. Dan sebenarnya ini juga bisa dikembangkan untuk tampilannya lebih bagus lagi. Nah, untuk pengisiannya seperti ini kurang lebihnya. Dapat beberapa cara untuk membuatnya. Ini terus ada form login. Digunakan tadi untuk input user, password, karena sudah terdaftar, ada yang registrasi untuk melakukan registrasi. Nah, nanti misal username akan value-nya ini akan ditampilkan, akan disimpan pada $username. Misal tadi sudah menjadi member, maka akan diarahkan pada yang ke laman login. Servernya seperti ini. Nah, pada server ini akan berhubungan dengan nanti penjelasan mengenai serangan terhadap SQL atau SQL. Nah, pada
penyerangan nanti digunakan ini. Kalau misalkan source code-nya sudah menggunakan MySQL real escape string ini, maka sudah aman terhadap serangan MySQL, karena pada intinya nanti MySQL ini akan melakukan semacam apa namanya, perubahan terhadap tanda titik satu. Nanti satunya nanti akan dilakukan semacam slash, seperti jadi satu kalimat dalam SQL, dalam penyerangan SQL-nya nanti akan diinputkan, jadi otomatis akan berbeda dengan yang di database. Untuk lebih lengkapnya penyerangannya akan saya sampaikan setelah ini. Jadi itu dia mengenai website awal dalam pembuatan website untuk pembelian pulsa. Yang selanjutnya akan saya bahas mengenai serangan pada SQL atau SQL injection. Nah, untuk yang terakhir ini saya akan mencoba untuk melakukan SQL injection atau proses masuk ke suatu database tanpa harus mengetahui username dan password yang telah dipunyai oleh orang lain. Nah, untuk caranya sendiri yaitu kita coba lihat dulu ke source code-nya. Nah, pada source code ini username akan dikirim pada metode post username dan password pada post password. Nah, ini kita harus mengetahui dulu untuk dasarnya bahwa ini titik strip spasi itu merupakan kode komen yang terdapat di SQL, sama seperti slash pada HTML ini. Ini kan artinya komen. Nah, pada di SQL ini strip spasi itu merupakan tanda komen. Jadi untuk logikanya yang pertama itu kita mengetahui dulu username-nya. Nah, username-nya itu kan tadi saya ada username bagus321. Misal kita ingin melakukan SQL injection, tulis saja username-nya yang sudah kita ketahui, bagus321. Lalu kita tambahkan petik satu atas, terus strip spasi. Nah, hal ini digunakan agar password yang di bawah ini tidak dianggap sebagai komen. Kita acak aja, kita langsung login. Nah, ini kita bisa masuk ke menu selanjutnya atau ke halaman selanjutnya pada halaman indeks. Nah, kita coba keluar dulu. Misal tadi tanpa ini bagus321, tanpa ini petik strip spasi, bisa nggak kita hapus petik strip spasinya, kita ganti username acak, terus passwordnya juga tentunya acak, maka akan error. Nah, username password combination. Nah, bila username-nya bagus321 apostrof strip spasi dan ininya acak, maka seperti tadi bisa masuk ke halaman selanjutnya atau udah berhasil dilakukan SQL injection. Nah, lanjut bagaimana apabila kita tidak sama sekali tidak mengetahui username dan passwordnya. Nah, hal ini dapat diatasi dengan kan ini pada SQL-nya kan sebenarnya tertulis seperti ini tadi, dan tadi itu dituliskan seperti ini, menambahkannya strip apostrof strip spasi tadi kan seperti ini. Nah, ini tadi sepanjang ini dianggap komen kan tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau
kita tidak tahu awalnya ini atau username-nya. Username kita tidak tahu, misalkan username-nya kita acak aja xxx lalu seperti ini, dan kita tambahkan yang poin pentingnya yaitu spasi balik lagi or 1 sama dengan 1 limit 1. Nah, hal ini digunakan untuk kita ketahui bahwa or ini digunakan untuk memilih salah satu yang benar. Nah, otomatis jika x-nya ini salah, maka akan mengambil yang 1 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan ini 1 benar, limit 1 ini digunakan untuk mengambil satu data di database. Jadi untuk mengambil satu user di database-nya. Kemudian ini seperti tadi dianggap sebagai komen. Kita coba langsung pada SQL-nya. Tadi kita misal ini acak ya, boleh apa aja. Misalkan xxx terus apostrophe spasi or 1 sama dengan 1, limitnya 1, spasi strip spasi. Terus passwordnya juga acak, terserah. Login. Nah, maka kita dapat memasukkan atau masuk ke halaman selanjutnya. Dan ini kita juga bisa masuk pada yang bagian admin juga. Nah, itu tadi penjelasan mengenai SQL dari mulai pengenalan SQL itu apa, lalu juga ada mengenai penjelasan yang berada di source code-nya. Kemudian yang terakhir ini yaitu mengenai penjelasan SQL injection. Nah, oleh karena itu cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk referensi akan saya aturkan berikut ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.